Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di tutorial PHP. Terima kasih sebelumnya bagi kalian yang telah mensupport atau yang telah mensubscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang nantinya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan control structure di PHP. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yang namanya break. Seperti biasa, kita akan membaca terlebih dahulu materinya di dokumentasi resmi PHP. Silakan teman-teman buka browsernya, kemudian kunjungi php/manual/in. Kita akan masuk ke control structures, kemudian kita akan masuk ke break. Saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada kalian, baru nanti kita akan praktekkan agar teman-teman lebih memahami. Ya. Nah, break ini sama logikanya dengan kendaraan ya. Di kendaraan juga ada yang namanya brake atau istilahnya kita lebih mengenal dengan nama rem. Artinya brake ini berfungsi untuk menghentikan laju kendaraan kita. Begitu juga dengan di PHP ini. Fungsinya adalah untuk menghentikan apa yang dihentikan for each, while do, dan switch. Jadi proses dari kelima ini akan dihentikan ya, tetapi kode PHP kita itu tetap berjalan. Sama seperti ketika kita melakukan pengereman di kendaraan. Ketika kita mengerem, kendaraan akan berhenti, tetapi engine-nya tetap hidup. Break katanya di sini ya menerima numeric argument yang ini bersifat opsional. Artinya ini pilihan, opsional ya. Ya by default nih, ya dia bernilai 1. Ya kalau bernilai 1, sebenarnya teman-teman tidak harus ketikkan angka 1. Cukup break itu sama artinya. Dia akan menghentikan 1 kurung kurawal for each seperti ini. Ya, kalau 2 artinya dia bisa menghentikan di atasnya lagi seperti ini. Dia bisa menghentikan 2 kurung kurawal seperti ini untuk while. Bukan hanya switch tetapi while juga akan berhenti. Oke, daripada bingung kita akan coba praktekkan. Nanti sambil praktek saya akan jelaskan juga kepada kalian. Silakan teman-teman buka VS Code-nya, kemudian kita akan buat di sini file baru. Saya ingin beri nama break.php seperti ini. Kemudian kita akan buat tag pembuka PHP. Selanjutnya saya ingin buatkan contoh pertama. Kita akan buat satu variabel seperti ini. Kemudian yang mana variabel R ini berisi array. Saya ingin buat array 1 misalnya, kemudian 2, selanjutnya 3, selanjutnya saya ingin buat di sini stop, dan saya ingin lanjutkan lagi 4, dan terakhir kita tambahkan di sini 5. Kemudian jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita akan lakukan for each di sini untuk melakukan perulangan pada array. Kemudian kita ketikkan di sini R. Kemudian as.file seperti ini. Kemudian di sini ya kita bisa lakukan break ya. Caranya seperti ini, kita buat pengkondisian dengan menggunakan if seperti ini. Jika filenya atau nilainya sama dengan stop seperti ini ya. Dan yang kita lakukan, kita akan lakukan break. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ingin lihat nilainya sebelum di break. Kita bisa lakukan ini. File, kemudian kita tambahkan BR biar ada jarak seperti ini. Sekarang kita akan lihat hasilnya di browser. Silahkan teman-teman buka browsernya dan kunjungi localhost/latihan. Dan kita masuk ke break. Dan teman-teman lihat hasilnya yang muncul adalah 1, 2, 3. Ya, sampai di posisi stop dia akan dihentikan dan nilai selanjutnya tidak akan ditampilkan. Kalau kita ketik misalnya di sini 2, otomatis ketika nilainya sama dengan 2, maka akan di break, akan dihentikan, dan for each selesai. Selanjutnya yang muncul hanya kata 1. Kita akan lihat di browser, kita akan reload. Nah ya, benar yang muncul hanya 1. Ya, jadi break itu berfungsi untuk menghentikan for each, while, do while, or switch. Ya. Kita akan lanjutkan pembahasan. Katanya di sini teman-teman bisa menambahkan 1 dan ini sifatnya opsional. Ya, kalau kurung kurawalnya seperti ini atau perulangannya hanya 1 seperti ini, kita bisa menambahkan angka 1 dan tidak mungkin kita tambahkan angka 2. Saya coba tambah 2. Ya. Nah, ya, dia otomatis merah, berarti ini akan error. Kita akan coba reload. Kita lihat apa yang muncul. Nah, ya error. Cannot break to level ya. Jadi di sini kita tidak bisa lakukan 2. Kenapa? Karena di sini for each-nya hanya 1. Kecuali
di dalamnya masih ada lagi for each, itu bisa. Sekarang kita akan tes contoh yang kedua. Contoh kedua. Nah, di sini kita akan tes pakai for. Saya ketikkan di sini for. Kemudian seperti biasa kita buat variabel i sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya di sini kita buat jika i kecil sama dengan 4. Kemudian yang terakhir kita lakukan increment pada i seperti ini, kemudian buka kurung kurawal. Nah, di dalam for kita ingin lakukan lagi for lagi. Tapi sebelum kita lakukan perulangan for yang kedua, kita akan echo terlebih dahulu di sini biar kita lihat hasilnya. Saya ingin ketikkan di sini iterasi luar ke, saya ketikkan seperti ini biar kelihatan nantinya. Kita buat variabel i-nya, kemudian kita beri br di sini biar nanti ada jarak ke bawah. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita lakukan for yang kedua seperti ini. Kemudian di sini kita ingin buat variabel j yang kita beri nilai 1. Kemudian di ekspresi kedua kita buat seperti ini, $j kecil sama dengan 4. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita akan lakukan increment di variabel j seperti ini. Kemudian buka kurung kurawal. Dan di sini kita ingin lihat lagi, kita echo. Kita akan ketikkan di sini iterasi dalam ke, kita ketikkan di sini variabel j seperti ini dan kita tambahkan br biar ada jarak. Oke, kemudian di sini jangan lupa titik koma. Selanjutnya di sini if ya, jika variabel j sama dengan 2, baru kita lakukan break dan kita tambahkan 2. Sehingga kalau kita ketikkan 2, otomatis ya bukan hanya for yang ini akan berhenti, tetapi for yang di luar juga akan berhenti. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu hasilnya. Kita reload. Nah ya, maka akan muncul seperti ini. Yang satu adalah yang sebelumnya. Coba kita komen biar tidak mengganggu. Sekarang kita akan reload kembali. Nah ya, yang muncul adalah iterasi luar ke 1, kemudian yang dalam 1, 2. Ya. Sesuai penjelasan tadi, yang ini akan muncul, kemudian masuk ke baris ini, lakukan perulangan, ketika sampai nanti di nilai 2 akan di break. Karena di sini kita berikan nilai 2, artinya tidak hanya for yang di dalam ini akan di break, yang di luar juga akan di break. Beda halnya kalau saya ketikkan di sini 1, ya. Kalau 1 artinya yang akan di break hanya di dalam. Maka akan muncul di layar iterasi luar 1, kemudian yang dalam 1, 2, lanjut ke iterasi luar 2, kemudian 1, 2 kembali di sini, dan lanjut lagi 3 di yang dalamnya 1, 2. Kita akan lihat di layar. Reload. Nah ya, benar. Yang luar tetap muncul sampai selesai 1 sampai 4 yang luar, tapi yang dalam hanya 1, 2. Ya, karena yang di break hanya di dalam. Kalau ini kita ganti 1, teman-teman mungkin sudah bisa menebak. Otomatis yang di dalam hanya muncul angka 1 saja. Sementara 2, 3, 4 tidak akan muncul karena di break. Kita akan lihat. Dan kita coba hapus ini. Sekarang kita akan lihat. Reload. Nah, benar ya. Yang di luar tetap melakukan perulangan. Sementara yang di dalam, yang ini yang di dalam, ya hanya mencetak angka 1. Nah, begitulah kira-kira fungsi dari break ini. Jadi, break itu menghentikan eksekusi sesuai keterangan yang ada di sini. Dia menghentikan eksekusi for each, while, do while, dan switch. Ya, berdasarkan keterangannya kita tadi bisa menambah 6 break di sini ya, berupa angka 1, 2, dan seterusnya tergantung jumlah yang ingin teman-teman hentikan. Nah, seperti ini berarti kita cuma bisa menghentikan 2. Kalau kita ketik 3 di sini itu kan tidak mungkin karena for kita di sini hanya 2 ya, 2 tingkat. Ini tingkat pertama, ini tingkat kedua. Kalau kita ketikkan 3 otomatis tidak bisa, karena error. Kecuali di dalamnya ada lagi, kalau teman-teman tambah seperti ini, misalnya for, seperti ini kita ingin tambah, K misalnya, sama dengan 1, kemudian kita buat hal yang sama seperti di atas, K, yang kecil dari 5 misalnya, kemudian kita lakukan increment seperti ini, K plus, kemudian di sini buka kurung, kemudian ini, if kita pindahkan ke atas, kemudian di sini kita ganti menjadi K. Nah, kalau seperti ini angka 3 bisa ya.
Tapi kalau angka 4 tentu tidak bisa. Nah ya, error kembali. Ya, begitulah teman-teman, kira-kira fungsi break lebih kurang ya berfungsi untuk menghentikan eksekusi di berbagai perulangan. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.